Sahabat Hikmah, siapa yang masih mendengar bunyi khas suara kecerekan seperti ini lewat di depan rumah? Suaranya semakin jarang terdengar di Gerus Kemajuan Peradaban ya. Nah, kalau iya, lain kali jangan cuma dilewatin aja ya, tapi cobalah untuk memanggil dan menghentikannya sejenak. Karena bisa jadi, di balik suara kecerekan ini ada seseorang yang begitu menaruh harapan besar yang mau menggunakan jasanya. Ya, inilah tukang patri keliling, sebuah profesi jadul yang masih eksis dan mencoba bertahan di tengah modernitas zaman. Keberadaannya yang semakin langka mungkin kini hanya tinggal beberapa orang saja yang masih setia menekuni pekerjaan ini. Salah satunya adalah seorang kakek yang selama hampir setengah abad telah menggantungkan hidupnya dengan menjadi tukang patri keliling, demi untuk menafkahi dan menopang perekonomian keluarganya. Sekitar tahun 75, iya, mis nggak ada yang lain lah, yang lain juga kurang kurang memadai penghasilan. Yang ini saya alhamdulillah bisa. Menjadi tukang patri yang setiap hari harus berkeliling sambil memanggul pikulan tentu sebuah pekerjaan yang terbilang cukup berat, terutama bagi seorang lanjut usia. Namun kenyataannya justru kakek Mehmet masih terlihat begitu sehat, bahkan fisiknya masih tampak bugar hingga di usianya yang kini sudah 74 tahun. Masya Allah. Sahabat Hikmah, di sebuah kamar kontrakan sederhana inilah kakek Mehmet tinggal seorang diri, terpisah jauh dari istri dan anak-anaknya. Pria berusia 76 tahun ini terpaksa harus pergi merantau dari Tasikmalaya ke Jakarta demi bisa mencari nafkah dengan bekerja sebagai tukang patri keliling di ibu kota. Bermodal sebuah pikulan sederhana inilah yang setiap hari menemani kakek Mehmet untuk mengais rezeki dari menjajakan jasa perbaikan tambal panci dan aneka perabotan dapur lainnya. Sejak jam 7 pagi, kakek Mehmet sudah sibuk mempersiapkan peralatan patrinya, mulai dari anglo atau tungku besi, kawat timah, besi solder, palu martil, hingga lembaran seng aluminium. Setelah semua dirasa siap, kakek Mehmet pun segera bergegas berangkat. Perlahan namun pasti, bahu tua kakek Mehmet terlihat masih begitu kuat untuk memikul gerobak kecilnya yang berbobot sekitar 15 kg ini. Melawan panas terik dan debu jalanan, langkah kakinya terus menuntunnya untuk menyisir sepanjang perkampungan warga. Tak lupa, tangan kakek Mehmet sesekali sambil mengayunkan kecerekan besi miliknya, sebagai isyarat khusus untuk memanggil para pelanggannya. Saya berangkat jam 7, sampai kadang-kadang ke Ceger, ke Cipayung, keliling gitu. Pulang-pulang nanti jam 4 kadang-kadang ke rumah. Ya sekarang ngeluh lah, sekarang soalnya udah serba modern. Dapur-dapur nggak ada seperti dulu dah. Udah malah kurang sama sekali yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahasia penting kesehatan Rasul Shallallahu alaihi wasallam bukan hanya soal makanan, tapi tentang bagaimana Nabi menjadi pribadi yang terus bergerak dan bekerja dengan produktif. Nabi Shallallahu alaihi wasallam misalnya ketika membangun Masjid Nabawi telah berusia lebih dari setengah abad, tapi ikut bersama-sama para sahabat mengangkat beban, mengangkat tanah yang akan dijadikan dinding Masjid Nabawi itu. Seorang sahabat bernama Usama bin Zaid protes akan hal itu, meminta Nabi SAW untuk hanya duduk diam saja. Apa kata Nabi SAW? Aku juga membutuhkan pahala seperti kalian membutuhkan pahala. Subhanallah, lihat ini cara Nabi SAW mengajarkan para umatnya untuk giat bekerja, bukan semata-mata untuk kepentingan dunia dan uang, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar dari itu, kecintaan dan kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, usaha kakek Mehmet pun membuahkan hasil. Setelah berkeliling cukup jauh, akhirnya ada juga nih para ibu-ibu yang membutuhkan jasa patri kakek Mehmet untuk memperbaiki perabotan dapur seperti panci dan teko air yang bocor. Sahabat Hikmah, patri adalah sebuah teknik sederhana untuk menutup atau menambal bagian permukaan besi yang berlubang dengan menggunakan timah atau lembaran aluminium yang dipanaskan. Nah, disinilah kakek Mehmet menunjukkan kepiawaiannya melakukan proses patri dengan cara tradisional, tanpa menggunakan tenaga mesin maupun listrik sedikit pun. Semuanya benar-benar dilakukannya dengan manual dan sederhana. Pertama, anglo atau tungku kecil ini diisi dengan arang, lalu dibakar, sambil terus diputar bagian tuasnya agar mempercepat proses terciptanya bara api. Setelah itu, sebuah batang besi atau kakek Mehmet menyebutnya dengan solder ini dipanaskan pada bagian ujungnya hingga berwarna merah. Terakhir, tinggal menempelkan kawat timah pada ujung solder ke bagian permukaan panci yang bocor atau berlubang sampai benar-benar tertutup sempurna. Namun, jika lubangnya cukup besar, bisa ditambahkan plat dari seng aluminium untuk menambalnya. Tak perlu menunggu lama, hanya butuh waktu sekitar 15 menit saja. Panci dan teko bocor pun kini sudah kembali rapat dan bisa dipergunakan lagi untuk memasak. Kadang-kadang 4 orang, 3 orang dah. Itu sekarang mah nggak ngasih harga ngenaktor, jadi seikhlasnya ibu-ibu aja yang nyuruh lah. Ya soalnya gimana lah, menurut emang udah dari sini aja lah. Jadi rela-rela aja istilah gitu. Subhanallah, rupanya dari dulu kakek Mehmet tidak pernah mematok harga untuk jasa patrinya ini. Kakek Mehmet dengan ikhlas menerima berapapun ongkos yang diberikan dari para pelanggannya. Bagi kakek Mehmet, dirinya sudah sangat bersyukur dan berterima kasih masih ada orang yang mau menggunakan jasa dan keahliannya ini. Pancinya bocor, tapi kasihan sama Pak Mehmet, orang udah tua. Jadi kasihan panci aku pas bocor, bayarnya 10.000. Ya butuh sama hitung-hitung bantu, kasihan. Orang kemana-mana keliling kasihan jadinya. Seharian berjalan kaki sambil memikul gerobak seperti ini terkadang membuat rasa lelah di sekujur tubuh kakek Mehmet tak dapat disembunyikan. Hanya hal sederhana yang bisa ia lakukan untuk mengobati capeknya ini. Kakek Mehmet akan duduk beristirahat sejenak di pinggir jalan sambil perlahan memijat bagian kaki dan pundaknya yang merasa sakit dan pegal. Namun, jika dirinya melewati sebuah masjid, kakek Mehmet akan singgah untuk mengambil air wudhu, lalu melakukan sholat serta berzikir. Masya Allah. Ya, gitulah kalau sore agak pegal-pegal. Iya, sering sakit mah kadang-kadang inilah pinggang. Sama kaki lah, kaki kurang. Nah ini apa nama kaki berat ya, sama pinggul dari pinggul bawah. Tidak banyak hasil yang bisa diperoleh kakek Mehmet dengan menjadi tukang patri keliling seperti ini. Jika sedang beruntung seperti hari ini, ada 2 hingga 3 orang pelanggan yang memakai jasanya. Namun tak jarang, kakek Mehmet pulang dengan tangan hampa jika sedang tidak ada pelanggan yang memanggilnya. Berapapun rezeki yang diperolehnya setiap hari, kakek Mehmet tak pernah mengeluh. Baginya, hidup sederhana di Jakarta tidaklah menjadi soal, asalkan dirinya tak sampai merepotkan anak dan cucunya. Ini saya selagi mampu, maaf jangan sampai merepotkan orang lain lah gitu aja dah. Kalau iya, selagi masih mampu, emang anak-anak udah nyuruh istirahat, cuman alhamdulillah masih nggak mampu juga. Di sini kadang-kadang ya diperlukan juga kan jadi imam juga, musola ya, taraweh apa. Sahabat Hikmah, meneladani kisah hidup kakek Mehmet, tukang patri keliling ini, kita bisa belajar untuk lebih bisa menghargai sekecil apapun pekerjaan orang lain. Karena di balik usaha yang dilakukannya,
ada sebuah tujuan mulia, yaitu menafkahi keluarganya.